Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Huzaimah Parinduri dari kelas 7D Manajemen Malam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Fungsi Audit Sumber Daya Manusia pada PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret di Jalan Musyawarah Desa Saidi. Pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan Indomaret. Jadi, PT Indomarko Prisma Tama adalah perusahaan swasta nasional pengelola jasa resmi bernama Indomaret yang didirikan oleh Bapak B.J. Pristianto. Maksud dan tujuan perusahaan ini adalah pertama, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang atau retail. Yang kedua, mengadakan kerjasama atau joint venture dengan masyarakat dan badan usaha yang ingin membuka usaha dalam bidang perdagangan lainnya atau bisnis retail dalam sistem marketing. Jadi Indomaret ini merupakan salah satu jaringan minimarket di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Dari penjualan kurang dari 200 meter persegi. Awal terbukanya perusahaan ini dimulai dari sebuah toko Indomaret yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang pertama kali dibuka pada tahun 1990 di Pontianak, Kalimantan Barat. Usaha ini mulai berkembang ketika PT Indomarko Prisma Tama pertama kali membuka gerai Indomaret di Jakarta yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara pada November 1998 yang kemudian disusul dengan pembukaan gerai Indomaret di tempat-tempat lainnya atau di seluruh Indonesia. Alamat perusahaannya banyak Indomaret yang tersebar di berbagai sudut Indomaret. Dalam menyusun laporan audit ini, kami mengambil informasi dari salah satu Indomaret yang berada di Jalan Musyawarah di Simpang Permadi, Desa Saintis, yang berada di Percis Situan, merupakan salah satu cabang anak usaha dari PT Indomarko Prisma Tama yang memiliki luas lahan sekitar 200 meter. Indomaret ini berada di Kecamatan Percis Situan yang letaknya berada di pinggir jalan besar, tepat di tengah pemukiman penduduk. Selain itu, letak Indomaret ini juga dekat dengan sekolah SD negeri dan sebuah masjid yang bernama Nurul Qomar. Jadi membuat kemudahan alternatif bagi penduduk setempat untuk berbelanja. Kemudian visi
organisasi dan menciptakan iklim kerja yang potensial agar dapat meraih keuntungan yang maksimal, serta menekan kerugian toko. Kemudian ada asisten kepala toko yang membuat tugas kepala toko. Kemudian merchandiser display, tugas untuk mendata dan memeriksa barang yang masuk dan keluar, seperti mendata jumlah barang tidak ada kiriman barang. Ada pun tugas dan tanggung jawab merchandiser display, kemudian kasir, yaitu mengurus keluar masuknya uang seperti menerima pembayaran dari konsumen. Kemudian ada pramuniaga, yaitu seseorang yang bekerja dan bergerak di bidang pelayanan kepada customer untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Kemudian kegiatan umum perusahaan Indomaret yang berada di Jalan yang menyediakan produk berupa bahan pokok ke masyarakat sehari-hari seperti hasil bumi, obat-obatan, kosmetik, bentuk usaha dari Indomaret adalah persero terbatas atau PT yang berkantor pusat di Jalan Ancol nomor 9 sampai 10 Ancol, Jakarta Utara. Sistem kerja perusahaan yang ada di Indomaret ditentukan sesuai dengan struktur organisasi kerja yang ada. Masing-masing individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda agar terciptanya sistem kerja efektif dan efisien. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Kelemahan yang terjadi pada kinerja karyawan yang kurang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga dan price tag, sehingga terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan customer. 2. Kelemahan yang terjadi pada kinerja karyawan dalam memperhatikan kebersihan dan kerapian peletakan barang dan price tag di etalase. 3. Kelemahan yang terjadi karena kurangnya komunikasi antara pimpinan dan karyawan untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan update harga barang agar tidak terjadi salah perhitungan dan minus. 4. Kelemahan yang terjadi pada kinerja terkait kedisiplinan dan manajemen waktu karyawan saat bekerja. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi 1. Pimpinan dan karyawan waralaba Indomaret harus melakukan komunikasi secara berkala setiap dilakukan
Kesimpulan audit, berdasarkan temuan bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Kondisi. 1. Perbedaan harga antara price tag dengan POS atau point of sales. Kasir karyawan dalam hal ini tidak memperhatikan price tag yang tertera di rak belanja dan tidak melakukan update setiap ada perubahan terhadap pusat. 2. Banyak item yang tidak dilakukan kosong price tag harga sehingga berhari-hari karyawan hanya mengecek stok berapa pengecekan price tag item tersebut. 3. Price tag produk yang sudah tidak ada tidak dilepas. 4. Ketidaksesuaian harga promo yang disebabkan ke konsumen terhadap harga yang ada di point of sales. Karyawan tidak menyesuaikan dengan harga yang tertera di selembaran promo yang tidak dibagikan. 5. Posisi kasir yang tidak bisa digantikan oleh pramuniaga. 6. Stok barang yang tidak ditempatkan pada alamat yang sudah ditetapkan sehingga terjadi kesalahan perhitungan dan minus stok akibat fisik barang yang tidak berada di tempat yang seharusnya. 7. Karyawan telat membuka Indomaret sehingga membuat alarm peringatan dan Indomaret berbunyi. 2. Kriteria. 1. Perubahan harga pusat harus dirumuskan secara jelas dan disosialisasikan karyawan agar karyawan segera mengganti price tag yang terpasang keseluruhan item yang ada perubahan harga. 2. Pengecekan dilakukan secara berkala terhadap item-item yang tidak memiliki price tag. 3. Pengecekan dilakukan secara berkala terhadap item-item yang sudah tidak ada tetapi memiliki price tag. 4. Penyesuaian harga di point of sales dengan harga promo sesuai dengan tanggal promo yang berlaku. 5. Penggolongan khusus untuk kasir dan pramuniaga untuk melakukan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. 6. Menempatkan stok barang pada tempat yang sesuai dan tersedia. 7. Meningkatkan manajemen waktu dan disiplin saat bekerja. 2. Penyebab. 1. Tidak adanya sosialisasi terhadap harga yang telah berubah di point of sales antara pusat dan karyawan. 2. Karyawan kurang teliti dalam mengecek price tag yang ada di etalase. 3. Karyawan kurang jeli dalam mengecek price tag yang ada di etalase. 4. Tidak ada penyesuaian terhadap harga item-item yang sedang promo di point of sales. 5. Karyawan kurang bertanggung jawab dengan posisi pekerjaan masing-masing. 6. Kurangnya pengawasan terhadap karyawan yang dilakukan penempatan stok barang. 7. Kurangnya manajemen waktu dari kedisiplinan. 4. Akibat. 1. Terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan customer. 2. Terhadap item-item yang tidak memiliki price tag. 3. Terhadap item-item yang tidak memiliki price tag antara promosi yang ditawarkan dengan harga dibayarkan. 5. Menambah beban pekerjaan dan membuka peluang terjadinya kecurangan. 6. Terjadi kesalahan perhitungan stok barang. 7. Alarm peringatan Indomaret berbunyi karena kurangnya manajemen waktu. 2. Pejabat yang bertanggung jawab, direktur utama dan manajer SDM. Sekian hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.